Baik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Jadi, siang ini kita akan lanjutkan ya perbincangan kita. Kalau menurut track recordnya, kemarin terakhir Pak Yusef sudah memperkenalkan DRM ya. Nah, walaupun tampaknya introduction ya, tidak detailnya ya. Nah, sekarang saya akan mencoba memperkenalkan satu alternatif yang lain. DSRM, Design Science Research Methodology. Sebetulnya similar, sama ya, dan keduanya ada di posisi high level. Dalam pengertian sebetulnya ini kelasnya itu atau ada di tingkat metodologi. Ketika kita mau eksekusi, kita mau gunakan, kita masih punya PR mencari turunan metodenya atau tekniknya dari setiap step itu. Ya, karena kalau DRM pun kan hanya ada empat tahapan kan yang bisa diiterasi dan tahapannya sangat generik namanya itu. Ya, deskriptif, deskriptif, preskriptif ya seperti itu. Jadi gimana cara melakukannya? Ya itu harus diterjemahkan metodenya apa ketika di tahap mana. Nah, ini pun similar, tapi yang ini sedikit lebih lebih eksplisit gitu ya. Ininya si proses-prosesnya seperti apa. Baik, saya barangkali akan mulai dengan mereview kembali apa yang pernah saya sampaikan supaya terrefresh ya, terrefresh apa itu desain research ya atau desain science research. Nah, kalau kita perhatikan ini tabel pernah saya sampaikan ya dari satu sumber ini eh, cukup jelas memperlihatkan satu kekhususan ya dibanding dengan ilmu-ilmu lain ya atau jenis penelitian di bidang ilmu lain yang memang masing-masing punya ciri khas. Dalam hal ini adalah natural science atau ilmu alam, satu lagi social science. Jadi kalau kita perhatikan purpose-nya, tujuannya apa ya. Natural science to understand kompleks fenomena. Jadi ini ada sebuah fenomena yang belum dipahami, lalu penelitian itu adalah mencoba mencari pemahaman. Fenomena itu bagaimana sih penjelasannya, ya, gitu. Kemudian kalau social science similar juga. Ada fenomena sebetulnya ya, dalam hal ini to describe, understand and reflect on human being and their action ya. Jadi ada kegiatan manusia dan action ya, aktivitas yang dilakukan manusia, bagaimana menjelaskan itu ya, menjadi biasanya ada hipotesis lalu dijustifikasi dengan dengan statistik ya. Di dua tipe ini tidak ada satu kata kunci yang sifatnya to create something, to design something ya, lebih ke describe, understand. Nah, kita lihat yang paling kanan, design science. Design science ini kalau dilihat penjelasannya adalah to design, to produce system. Ya, produce system that do not yet exist. Jadi memproduksi, menghasilkan sebuah sistem yang belum ada sebelumnya. Ya, kemudian to modify existing situations to achieve better result. Jadi tidak selalu harus produce ya. Jadi desainnya itu tidak harus memproduce dari tidak ada menjadi ada, tapi bisa modify sesuatu yang ada menjadi satu bentuk lain yang punya keunggulan ya. Misalnya presisinya lebih baik ya, energinya lebih hemat, lebih ekonomis dan sebagainya. Nah, ini saya kira saya tidak membahas bagian yang lainnya ya, tapi dari sini jelas bahwa design science itu berbeda dengan natural science dan social science. Nah,
Saya kembali ke sini, maksudnya itu adalah untuk memberikan pemahaman awal, ya, mengapa metodologinya harus berbeda. Karena yang dikerjakannya berbeda, tujuannya berbeda. Jadi akan sangat aneh atau salah atau tidak tepat kalau kita pakai misalnya metodologi yang biasa dilakukan oleh para peneliti natural science, social science, ya, atau salah baca buku gitu. Wah, ini ada buku bagus nih tentang riset gitu ya. Pas dilihat-lihat, bagaimana prosedurnya? Oh, pertama tentukan hipotesis. Kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, tentukan statistiknya bagaimana. Lalu hasil pengujian hipotesisnya kita simpulkan benar atau salah, ditolak atau diterima. Lalu simpulkan. Nah, kalau bayangkan kalau cara itu ditempatkan di desain, kapan mendesainnya? Ya, nah itulah. Jadi ini sebagai pengantar pemahamannya, jangan sampai kita salah memahami atau memilih metodologi. Nah, oke, satu poin dulu itu. Poin kedua adalah begini. Kalau kita bicara desain, sebetulnya ada beberapa pemahaman mengenai desain. Salah satu yang cukup populer, ini ada apa ya, keilmuan yang populer dengan istilah singkatan DKV ya, desain komunikasi visual. Oke lah, kira-kira jadinya saya hanya mau mengingatkan ada pengertian desain di sisi yang berkaitan dengan art atau desain dalam konteks tadi visual seperti itu ya. Nah, kita atau saya hanya ingin mempertegas kita tidak bicara desain yang itu. Walaupun istilahnya sama-sama desain. Oke ya. Jadi desain yang kita maksud yang dalam bahasa Inggris pengertiannya to design something, mendesain something, menciptakan something, meng-create something. Desainnya pengertiannya seperti itu, ya. Nah, lalu ada output desain. Hasil desainnya seperti apa? Ada yang selama ini kita kenal dengan istilah engineering, rekayasa atau teknik, ya, menjadi berbagai bidang keilmuan, ya, teknik elektro, teknik informatika, teknik apalagi lah, teknik-teknik di sini ya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan awalnya sesuatu yang sifatnya hard, ya, mendesain ya. Kalau elektro biasanya berupa suatu barang elektronik ya, yang paling awal, generasi awal, bahkan ada istilah arus kuat, arus lemah begitu ya. Tadinya elektronya berupa generator yang besar, bisa juga berbentuk hasil desainnya sebuah barang yang kecil gitu ya, tapi masih hard. Lalu kemudian berkembang ada ilmu komputer ya. Nah, sehingga engineering itu konsep yang sama, namanya engineering juga. Nah, diterapkan di dalam software. Muncul istilah software engineering. Nah, software engineering. Jadi mulai ada pergeseran nih. Yang tadinya engineering tuh hard gitu ya. Ada hasil nyata fisik begitu. Sekarang menjadi soft. Ya, mana hasil software engineeringnya? Barangnya mana? Oh, barangnya komputer lah. Bukankah komputer bisa dipakai untuk ini? Ya, jadi serbaguna. Komputernya hanya platform untuk mengeksekusi. Tapi karyanya itu, hasil desainnya adalah si softwarenya. Yang hanya berupa sebetulnya urutan instruksi ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tapi itu sudah diakui sebagai, akhirnya diterima sebagai sebuah hasil engineering. Jadi saya mau memperlihatkan sebuah pergeseran ya, dari yang hard, kemudian yang soft, itu sudah diakui bersama, software engineering, software sebagai hasil desain gitu ya, hasil engineering. Kemudian ada satu lagi bentuk
bentuk baru, terutama sejak ilmu IS berkembang, Information Systems. Ya, walaupun tidak hanya untuk information system, tapi contoh kita information system. Jadi di dalam dunia atau lingkup information system, nah kita kadang-kadang mendesain itu, hasilnya disebut hard, oh tidak. Disebut soft dalam pengertian software, tidak juga. Hasilnya apa? Misalnya, oh saya membuat framework. Apa itu framework? Ya, sesuatu konsep yang dalam tanda kutip relatif abstrak. Oh, saya membuat model. Mending kalau modelnya itu berupa miniatur jembatan. Modelnya miniatur pesawat terbang ya, dan sebagainya itu masih jelas sosoknya. Ini modelnya berupa model matematis begitu. Nah, jadi ini mulai ada abstraksi tertentu yang muncul begitu ya. Framework, model, arsitektur ya. Apa yang Anda buat? Saya mengusulkan satu arsitektur baru. Bentuknya apa? Ya itu aja, susunannya beda. Gitu. Oke, bentuk konkretnya apa? Ya ini diagram ini, memperlihatkan arsitektur. Nah, jadi muncul satu kategori barulah katakanlah. Itu hasil desain. Tapi bentuknya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah metodologinya bagaimana? Kalau tadi metodologi yang hard tadi sudah lama lah proven itu ya. Caranya ada gitu. Software sudah ada juga. Software engineering tuh tahapannya jelas juga. Nah, kalau bikin framework, tahapannya yang benar gimana sih? Yang kalau sidang tidak dipertanyakan. Tidak juga dianggap, wah itu terlalu sederhana gitu. Karena bentuknya tidak jelas. Malah kalau menurut saya, wah itu jauh lebih rumit. Yang tidak jelas itu bikinnya lebih susah. Tapi kan semua harus dibuktikan gitu ya. Dibuktikan sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sebagainya. Nah, itu balik lagi ke sana ya. Jadi saya mulai dengan itu tuh supaya semua punya feeling ya. Bahwa kenapa harus ada metodologi baru yang yang disebut DRM, DSRM dan sebagainya ya. Oke. Sekarang saya mau mengajak mengenal sebuah istilah, menyepakati lah sebuah istilah, yaitu research paradigm, paradigma penelitian. Apa itu paradigma penelitian? Dari beberapa sumber itu menjelaskan paradigma penelitian itu adalah paradigma di sini dalam konteks research paradigm ini adalah cara pandang, cara melihat, ya, cara memahami. Nah, jadi saya sengaja berikan ilustrasi gambar ini. Jadi ini ceritanya para researcher. Nah, para researcher mau bertukar pemikiran, mau diskusi, ya. Nah, bayangkan kalau ini diskusi, ya, tapi mereka punya persepsi yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Kata yang satu, ini datanya mesti begini. Kata yang lain, enggak, ini desainnya harus begini. Wah, enggak nyambung. Yang satu mikirnya data, mungkin, wah ini kuantitatif atau kualitatif, ya. Yang satu, ini desainnya gimana caranya? Ya, wah ini udah UI-nya bagaimana, user interface-nya gimana, dan seterusnya. Wah, nggak nyambung ini. Ya, nah oleh karena itu perlu satu cara pandang yang sama, perlu paradigma yang sama. Itu kata kuncinya ya. Kita perlu paradigma yang sama atau para peneliti dalam satu bidang tertentu perlu menyepakati cara cara pandangnya atau paradigmanya, lebih eksplisit lagi, paradigma penelitiannya harus sepakat supaya mudah berkomunikasi, supaya pengakuannya jadi lebih baik. Ya, kan betapa tidak diharapkan Anda sudah berdarah-darah mengerjakan disertasi, pada saat sidang kata pengujinya, wah nggak bisa begini, ini kualitatif atau kuantitatif. Aduh,
Pak, saya nggak ada urusannya dengan kualitatif kuantitatif, Pak. Memang di bagian belakang saya menguji, saya mengukur. Nah, itu kalau bisa dikatakan hasil ukurannya itu adalah kuantitatif. Nah, tapi sejak awal saya tidak bicara kualitatif kuantitatif, saya mendesain something, ya. Nah, inilah yang apa atau alasannya kenapa kita perlu menyepakati paradigma ya yang istilahnya di sini. Nah, ada beberapa sumber melihat, nah ini jadi begini, ada komunitas keilmuan, ya sebut saja tadi yang lebih awal ya, komunitas keilmuan ilmu alam, natural science, kemudian social science, itu jauh lebih awal berkembang mature, matang ya paradigmanya. Artinya paradigmanya matang itu sudah ada terbentuk paradigma yang disempurnakan lebih baik lalu disepakati oleh komunitasnya. Sehingga kalau misalnya kita bicara social science lah misalnya. Kita misalnya wah mau menyajikan karya ilmiah di social science. Udah tinggal pahami aja paradigma mereka bagaimana, ikuti paradigma itu, maka kawan-kawan peneliti social science akan mudah paham. Karena kita pakai bahasa yang dipahami mereka, pakai cara pandang yang dipahami mereka. Nanti begitu natural science, nah, tar dulu, saya jangan pakai yang social science. Nah, sekarang saya mau mendesain sesuatu. Ya, mau mendesain sesuatu, saya harus pakai paradigma yang tepat. Komunitas di mana paradigmanya sudah mature, sudah matang, itu disebut komunitas paradigmatik. Komunitas yang paradigmanya belum matang, nah ini ada istilah multi paradigmatik atau bisa dikatakan juga pre-paradigmatik. Ya, nah intinya pokoknya belum matang atau masih tumpang tindih pakai pinjam paradigma mana, coba-coba paradigma lama begitu ya. Sekali lagi intinya adalah belum matang. Nah, saya duga-dugaan ya apa yang Bapak Ibu kerjakan ini, Anda kerjakan ini kurang lebih akan terbelah tiga. Tadi yang saya tadi katakan desain tadi. Mungkin ada yang membuat sesuatu yang lebih hard hasil atau memungkinkan ya. Mungkin saja penelitiannya tidak sampai implementasi, tapi sebetulnya di atas kertas itu sesuatu yang sangat mungkin diimplementasikan. Ya hanya ada alasan sehingga tidak dibuat begitu ya, mungkin disimulasikan dan sebagainya. Tapi esensinya adalah hard. Kalau saya membangun rumah, walaupun baru gambar teknik, sebetulnya itu di atas kertas itu sudah jadi rumah. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada yang barangkali hasil akhirnya memang eksplisit. Saya mendesain software. Ya, hasil akhirnya berarti software. Tapi ada yang hasil akhirnya tadi kategori framework, model, arsitektur. Nah, ini terutama. Karena kalau software ada metodologinya, software engineering. Ya, kalau yang tadi lebih hard ada sistem engineering. Tinggal dipelajari aja. Ya, ada sekarang yang tadi yang lebih abstrak tadi. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ya, bisa pakai design research methodology, DRM ya, bisa pakai DSRM, bisa nanti yang lain lagi. Nanti kita lihat ada beberapa yang kategorinya itu, ya. Nah, baik. Jadi saya hilangkan dulu M-nya, metodologi, ya. Jadi kategorinya itu adalah design science research. Versi dari ini, ya, versi dari komunitas yang mengembangkan ini memberi nama atau memilih istilah design science research untuk mewakili
komunitas yang melakukan desain, kemudian desainnya itu tadi menghasilkan sesuatu yang bentuknya abstrak, disepakati istilahnya tuh artefak. Jadi hasil akhirnya itu diberi istilah sebuah artefak. Nanti artefak itu bisa nanti ada halaman menjelaskannya, bisa berupa konstruk, bisa berupa model, bisa berupa arsitektur dan sebagainya. Tapi secara umum itu disebut artefak, ya. Nah, ini keilmuannya ya atau jenis penelitiannya disebut design science research. Ini definisi, mengklaim definisinya di ASR ya, design science research is a research paradigm. Ini adalah sebuah paradigma research ya, di mana desainer menjawab satu pertanyaan atau tantangan ya to human problems yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia ya, dan dijawab dalam bentuk creation of innovation artifacts ya, jadi dalam bentuk solusi artefak seperti itu ya. Itu kira-kira ya pemahamannya seperti itu. Nah, masih dilanjut sedikit. Paradigma design science research ini berakar dari engineering. Jadi akarnya engineering. Ya, tadi seperti yang hard tadilah yang dimaksud engineering di sini yang seperti itu, ya. Nah, lalu belakangan muncul satu lagi. Ya, sebuah pemikiran yang dikembangkan oleh Simon tahun 1996, yaitu Simon itu mengkategorikan ada satu semacam karya-karya manusia, pemikiran manusia, termasuk dipandang dari sisi keilmuannya, yaitu mengatakan atau menyebutnya science of the artificial. Jadi ada satu bidang menurut Simon itu yang selama ini terabaikan atau belum di-highlight oleh komunitas ilmiah, yaitu science of the artificial. Jadi ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya artifisial. Artifisial di sini maksudnya bukan, oh ini asli, original, ini artifisial. Lalu artifisial dipandang sebagai sesuatu yang negatif ya, KW1, KW2 gitu, enggak. Maksudnya bukan itu ya. Artifisial di sini adalah sesuatu yang non natural. Jadi lawannya artifisial di sini natural. Natural tuh secara alami terjadi di alam ya. Kalau artifisial maksudnya di sini adalah di-create oleh manusia. Nah, ini jadi balik lagi kan tadi ya, akar dari desain yang dimaksud di sini adalah satu engineering yang sudah lebih awal, satu lagi adalah artificial. Ya, artificial dalam pengertian, oh ada kegiatan manusia menghasilkan sesuatu, karya-karya manusia, begitu ya. Nah, inilah yang menyatukannya ya menjadi sesuatu yang akhirnya mengarah pada design science research tadi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, menarik ini. Ini hanya sebagian sebetulnya. Saya hanya mau memperlihatkan ya bahwa kalau kita bicara design science research, design science research, ini bukan hanya satu dua literasi yang membahas ini, yang mendiskusikan ini. Ini sebagian dari yang saya ambil saja. Ada yang berbentuk jurnal ya, artikel jurnal, publikasi seperti itu. Ada juga yang sudah berbentuk buku. Kemudian yang terakhir tuh kalau kehalangin sedikit ini 2023. Ya, yang paling akhir itu ya. Nah, jadi artinya gini, saya mau memperlihatkan bahwa ini di satu sisi belum matches ya, dibanding tadi ilmu alam, ilmu sosial. Ini baru menjelang tahun 2000 mulai
hangat diperbincangkan. Tapi di lain pihak juga ini tidak sesuatu yang statis dalam pengertian muncul lalu tidak dibicarakan lagi hilang gitu ya. Ini kalau dilihat ini terus berkembang. Jadi ini menuju mature sebetulnya. Menarik ya kalau dikaji ini sangat menarik. Baik, salah satu peneliti di bidang ini itu mengusulkan satu guideline istilahnya. Jadi penelitian di bidang ini ada dibentuk ya oleh 7 prinsip katanya yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama itu adalah design as an artifact. Jadi hasil desainnya itu adalah berbentuk artefak begitu ya. Nah, sebuah biasanya konsep ya, dokumen begitu, tapi menjelaskan sesuatu. Itulah yang disebut artefaknya. Kemudian yang kedua adalah problem relevance. Jadi ini bukan fenomena ya, bukan berbasis fenomena yang perlu dijelaskan, bukan begitu. Tapi ada problem yang perlu dicarikan solusinya. Jadi begitu, sifat desain itu ada problem. Nah, oleh karena itu nanti Anda mindset-nya itu harus ketika menulis itu, ini problemnya apa sih yang mau diselesaikan? Karena itu berkaitan dengan solusinya yang terbaik seperti apa. Kalau problemnya tidak dideskripsikan dengan baik, dengan jelas, bagaimana kita tahu solusi itu adalah solusi yang terbaik? Ya, karena mungkin dari satu problem saja yang similar, sangat mungkin ada lebih dari satu alternatif solusi. Nah, semakin tajam deskripsi problemnya, maka solusinya akan semakin tajam juga, ya, semakin relevan dengan problem. Kemudian yang ketiga, design evaluations. Jadi kita harus sangat memperhatikan desain evaluasi dari hasil desain kita. Ya, karena kalau tidak, bagaimana kita yakin hasil desain kita adalah yang terbaik, yang paling presisi, yang paling ekonomis dan sebagainya. Mending kalau hanya masalah ekonomis. Wah, ini desainnya kurang bagus tuh, jadi nggak ekonomis. Nah, itu hanya masalah lebih berugi ya dari sisi ekonomis. Gitu. Bagaimana kalau hasil desainnya ceroboh sehingga menyebabkan kecelakaan? Ya, ini ada kalau dilihat dari karya-karya desain yang fenomenal itu ada yang menarik gitu ya. Salah satunya kalau yang agak di era modern misalnya pesawat ulang-alik Amerika dulu ya, keluar angkasa, itu kan pernah ada yang meledak ya, begitu terbang entah berapa puluh detik meledak di udara. Ya kalau ditelusuri pasti ada something wrong di desain yang menyebabkan itu meledak. Walaupun tidak, itu bukan sebuah kesengajaan. Artinya andai kita punya evaluasi yang lebih baik, mungkin itu bisa dicegah. Tidak terjadi. Di masa yang lebih ke belakang, itu dulu sebelum ada pesawat terbang atau sesudah ya, tapi kira-kira di masa yang sama-sama masa lalu, itu ada balon udara ya. Balonnya besar sekali, wah, tempat penumpangnya lebih kecil sedikit. Lalu prinsipnya seperti mengapung ya, balon gas lah, kasarnya seperti itu ya. Itu kan meledak ya. Itu satu kejadian yang luar biasa lagi. Oke, itu hanya contoh bahwa evaluation itu adalah sesuatu yang penting. Apalagi kita bicara sesuatu yang abstrak, lebih sulit diuji. Saya membuat framework. Bagaimana framework saya sudah benar? Atau bagaimana saya sudah maksimal gitu. Membuat framework itu yang terbaik.
dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, ini evaluation ini menjadi menarik ya. Kita punya satu pertemuan khusus bicara tentang evaluation ya, supaya fokus. Lalu research contribution. Nah, ini pernah saya jelaskan rasanya di pertemuan yang lebih awal ya. Jadi kita tuh dalam konteks desain ini kita melakukan penelitian untuk meng-create sebuah solusi, di mana solusinya menjawab needs dari dunia nyata, menjawab problem. Kita berikan solusinya seperti apa. Tapi at the same time, hasil desain kita juga diharapkan bisa menjadi kontribusi keilmuan. Nah, jadi kasarnya jangan mendesain dengan solusi yang sama. Atau ginilah, mendesain dengan solusi yang sama kalau hanya ingin menjawab kebutuhan, silakan. Saya membuat jembatan yang sama persis seperti di mana kebutuhannya tercapai. Jembatan itu ada, bisa dipakai, selesai. Tapi kalau jembatannya persis tidak ada bedanya apapun dengan yang sudah ada, itu tidak menjadi kontribusi keilmuan. Dengan kata lain, sulit diakui sebagai karya penelitian. Karena penelitian itu melihatnya adalah ada kebaruan apa, ada sumbangan kebaruan apa dari segi keilmuan. Jadi kita harus melakukan desain yang juga di dalamnya mengandung sebuah kebaruan dari sisi keilmuan. Gitu ya. Lalu research rigors ya, itu kurang lebih kekakuan atau apa ya istilahnya. Jadi ada pakem-pakem lah kira-kira ya. Ada hal-hal yang dituntut di dalam dunia saintifik. Harus begini, tidak boleh begini dan seterusnya. Ya, sebagai contoh lah, menguji itu harus begini. Jumlah datanya nggak boleh terlalu sedikit, ya. Nah, kalau ingin ini yakin bisa dipakai di mana saja, jangan diuji di satu case, tapi beberapa case yang beraneka ragam. Nah, ini kan prinsip-prinsip seperti itu ya. Nah, research rigor itu artinya ada kaidah-kaidah dalam penelitian, itu harus kita patuhi semua. Sehingga kita yakin ini di satu sisi menjawab tadi kebutuhan, di lain pihak memenuhi kaidah-kaidah yang dituntut di dalam sebuah penelitian yang berkualitas, kira-kira. Perhatikan ya. Tadi sudah disinggung ya, hasil akhirnya berupa artefak. Artefak ini, nah ini kalau by definition ya, the term artifact is used to describe something that is artificial
Jadi sudah confirm di sini, ya, sesuatu yang artificial. Kalau artificial buatan manusia, sesuatu yang di-create oleh kita sebagai peneliti, ya, and constructed by human as opposed to something that occur naturally. Jadi apa sih artificial ya tadi kebalikan dari sesuatu yang sifatnya natural. Natural itu terjadi dengan sendirinya, ya. Nah, ini di kanan ada artifact are synthesized, disintesa sifatnya imitate appearance, ya, appearances, menirukan sesuatu bisa, kemudian dikarakterisasi, ya, dengan functions, goals, adaptations, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah ini contoh-contoh bentuk artefak yang mungkin. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita bicara hard, bicara yang udah yakin, oh output saya berupa software. Nah itu berarti di luar ini. Ya, ini yang tadi kalau Anda hasil akhirnya berupa apa? Berupa salah satu dari sini, inilah sebetulnya kemungkinan kategori lengkapnya. Jadi sekali lagi secara umum kita sebut artefak. Ya, artefak itu bisa berupa konstruk itu konsep atau entitas, satu entitas yang praktis tidak dibagi lagi di dalam cara pandang sebuah sistem. Ya, dianggap entitas paling elementer begitu. Lalu model, kalau model sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain, ya, untuk satu tujuan tertentu. Kemudian framework itu kumpulan sesuatu tapi yang punya fungsi sebagai semacam guideline atau tools untuk mengerjakan atau mencapai sesuatu. Arsitektur, arsitektur tuh sebetulnya arsitektur apa? Arsitektur sebuah sistem akhirnya. Ya, tapi kalau kita bicara arsitektur yang kita utamakan adalah susunannya. Ya, jadi ini apa bedanya dengan ini? Oh, itu sistem yang sama tapi arsitekturnya beda. Diperhatikan, oh iya ya susunannya beda. Ya, bukan hanya maksa susunan beda, tapi ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oh, kalau arsitektur ini prosesnya jadi cepat. Kalau arsitekturnya gini, ini bisa jadi hemat energi. Nah, arsitektur yang berbeda-beda. Ya, kemudian bisa design principles, bisa menghasilkan sebuah metode baru. Ya, jadi coba bayangkan, nanti ngujinya gimana ya? Apa yang Anda buat? Metode apa? Itu menarik gitu ya. Ya. Tapi bagaimana supaya semua bisa kita banggakan sebagai sebuah karya ini ya, karya karya ilmiah gitu. Bisa instantiation. Nah, instantiation itu apa ya? Satu bentuk implementasi yang tadinya sebuah konsep yang kita nggak tahu ini efektif diterapkan di mana. Apakah perlu di-customize nggak kalau diterapkan di satu lingkungan yang khusus misalnya. Nah, itu jadi instantiation seperti itu. Ya. Atau sebuah teori. Sesuatu yang sifatnya fundamental keilmuan gitu. Di situ ya sebuah pemikiran baru yang demikian kokoh diujinya sehingga kita sebut sebagai teori baru. Ya. Nah, ini saya kira contoh-contoh artefak, tidak tertutup kemungkinan ada bentuk-bentuk lainnya, tapi kurang lebih seperti itu. Kelas-kelas abstrak lah, ya. Nah, baik. Ini tadi pemahaman yang gambar similar pernah saya tampilkan ya sebelumnya. Tadi sudah saya sebut juga. Jadi aktivitas kita itu sebetulnya aktivitas desain yang ada di tengah ini, ya. Desainnya menghasilkan artefak, ya. Nah, artefak atau sebelum hasil, kenapa kita melakukan desain? Kalau dilihat hubungannya dengan sisi kiri, ada real world.
atau environment, sebuah lingkungan, di sana ada tantangan, ada problem yang harus diselesaikan dengan sebuah solusi. Jadi dari environment ini mendeklar atau kita bisa identifikasikan needs atau requirement. Silakan. Requirement-nya seperti apa? Ya. Nah, kemudian based on requirement tersebut kita lakukan desain. Kita lakukan suatu proses desain ya yang memenuhi requirement tersebut gitu. Ketika kita melakukan desain, kita harus manfaatkan. Bahkan sebelum memanfaatkan, kita harus cari tahu. Ini solusi-solusi, komponen solusi yang sudah ada tuh apa saja. Di mana itu komponen solusi yang sudah ada? Ada di sisi kanan. Supaya apa? Jangan sampai istilah populernya itu reinventing the wheel, ya, menemukan kembali yang sudah ada. Kita bangga, wah saya nemukan ini. Kita nggak ngecek dulu yang sudah ada apa saja. Terus begitu ketemu teman, wah yang kayak gitu udah ada itu 10 tahun yang lalu. Oh udah ada ya. Nah, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Jadi memang harus dilihat di kanan, ya, knowledge base yang sudah ada gitu, kumpulan solusi, kumpulan knowledge yang sudah ada. Bahkan yang sudah ada itu bisa jadi titik awal berangkat kita mencari solusi. Karena penelitian tidak harus selalu from the scratch ya, tidak harus dari tidak ada jadi ada. Lebih dianjurkan atau lebih banyak yang melakukan dari yang ada kita improve menjadi lebih baik. Nah, gitu ya, jelas ya. Jadi desain di tengah seperti itu, based on needs atau requirement di sisi kiri, dan kita manfaatkan existing knowledge dari sisi kanan, menghasilkan hasil desain berupa artefak. Artefak harus berfungsi dua arah. Satu, pasti menjadi solusi kan bagi needs itu. Itu ke arah kiri. Yang satu lagi menjadi additional knowledge ke sisi kanan. Kalau kita menghasilkan hasil desain yang sama dengan yang sudah ada, jadinya apa? Ya tadi yang saya katakan, hanya menjawab sisi kiri. Tapi begitu ditanya, apa kebaruannya? Garap-garap kepala kita. Ya, tidak ada kebaruannya. Ya, tapi juga jangan, ya mestinya sih tidak terjadi ya. Ini ada ke sisi kanannya. Kalau ditanya, ini untuk apa ya manfaatnya? Oh, belum tahu saya, Pak. Tapi itu masih lebih diterima ya karena kebaruannya ada gitu. Ya, hanya kita belum bisa memberikan contoh ini buat apa gitu ya. Yang paling tapi kalau kita start dengan real problem ya pasti pasti ke kiri kanan jalan dua-duanya. Ya. Baik. Nah, kalau di ini apa tuh eh, dilihat lebih dalam lagi komponennya dari sisi kiri ya, environment atau real world di mana problem terjadi, tantangan terjadi. Ini biasanya itu aspeknya bisa banyak ya. Salah satunya adalah kita bagi menjadi tiga. Bisa jadi tantangannya urusannya people, bisa organisasi, bisa urusannya teknologi. Bisa tentunya gabungan dari dua atau keseluruhannya. Nah, ini mengingatkan kita. Jadi artinya kalau kita bicara, kita mencari solusi, mengembangkan solusi, jangan mikir teknologi saja. Mungkin solusi kita jadi nggak efektif karena kita mengabaikan faktor people organization-nya. Atau sebaliknya. Ya, intinya gitu. Mengingatkan supaya lengkap begitu. Kemudian di sisi kanan, nah ini ada dua aspek di dalam knowledge base. Satu adalah foundation atau knowledge pendukung yang kontekstual ke apa yang mau kita desain. Ya. Yang satu lagi adalah sesuatu yang sifatnya metodologis, tools.
Jadi yang metodologis ini adalah knowledge yang sifatnya untuk membantu kita bekerjanya. Kalau yang foundation yang membantu kita menyediakan knowledge dasar atau komponen-komponen pembentuk solusi. Kira-kira gitu ya, dua-duanya penting. Artinya kalau kita hanya fokus ke foundation, mungkin kita pakai metodologi yang tidak efektif, tidak optimal gitu ya. Nah, tapi juga sebaliknya, fokus ke metodologi saja, nanti kita mengabaikan komponen-komponen yang tinggal pakai dan sebagainya. Ya. Oke, desain. Nah, ini istilah yang saya ambil dari komunitas ini ya, beberapa literatur di bidang desain science research itu selalu diingatkan. Sebetulnya ya yang tadi maksudnya ya yang sudah kita bicarakan, tapi di sini diberi istilah bahwa dari satu problem yang sama, tantangan yang sama, kita sebetulnya punya dua kemungkinan solusi. Yang pertama, kita memberikan solusi dalam bentuk yang disebut desain rutin. Nah, ini merepresentasikan desain yang menggunakan solusi yang sudah ada. Jadi, kalau ke desain rutin, kita tidak punya kebaruan. Kita menyelesaikan masalah dengan menghasilkan sebuah desain, tapi tidak menghasilkan kebaruan. Jadi artefaknya kalau ditanya apa kebaruannya, waduh apa ya? Masalahnya selesai. Nah kalau kita kan semua mau penelitian kan, bukan mau menyelesaikan masalah saja. Ya, oleh karena itu jangan sampai ke jalur yang desain rutin ini. Kita harus ke jalur yang bawah, desain inovatif. Desain inovatif adalah desain yang di dalamnya mengandung kebaruan. Sehingga kalau S2, S3 ditanya kebaruannya apa? Wah, dengan semangat kita bisa menceritakan apa kebaruannya. Ya, ya contoh desain rutin ini sekedar contoh saja. Ada satu bidang yang disebut enterprise architecture. Kemudian ada framework yang sudah ada, di dalamnya ada cara pengembangan enterprise architecture, misalnya menggunakan TOGAF ADM, Architecture Development Method. Lalu saya mau menggunakan TOGAF ADM untuk membangun enterprise architecture di sebuah perusahaan. Ketika ditanya apa kebaruannya, mulai sadar, waduh, ini saya terjebak ke dalam desain rutin ini. Tinggal pakai. Ya. Nah, perusahaannya barangkali baru. Nah, tapi bukan itunya, ya. Sama aja itu hanya tinggal perusahaannya case-nya beda-beda. Kalau perusahaannya beda nanti dianggap kebaruan. Nah, itu nanti setiap case itu semua bisa dianggap riset, ya. Nah, jadi ini nggak bisa seperti itu. Atau yang populer nih ya, mengukur tingkat kematangan proses IT. Nah, pakai COVID, ya itu tinggal pakai juga. Yang lain nggak saya bicarakan lagi, ya. Tapi ya ini sesuatu yang tinggal pakai, kebaruan yang nggak ada, tinggal mengulang sesuatu. Nah itu tidak disebut atau tidak biasanya tidak menghasilkan satu kebaruan. Tapi kalau kita cukup jeli, sebetulnya di balik berbagai yang belum kelihatan kebaruan itu, kalau kita korek-korek gali-gali gitu, mungkin ada tersembunyi kebaruan, potensi kebaruan yang bisa kita Saya tadi masih ada kurang itu di bagian artefak. Nah, apakah dalam satu penelitian itu menghasilkan bisa lebih dari satu macam artefak atau pasti hanya salah satu? Saya kira bisa lebih dari satu. Kalau misalnya kita mengejar improvement dari data proses yang pipeline ABC, ganti misalnya atau menambah atau mengurangi salah satu dari urutan itu jatuhnya artefak yang mana? Ya tinggal dilihat saja. Sebetulnya gini,
tadi saya katakan bisa lebih dari satu ya, tapi dalam konteks penelitian kan kita ingin cepat selesai juga, apalagi ini berkaitan dengan studi ya. Nah, jadi saya anjurkan sih pilih kalau kita yakin oh ini bisa dipandang sebagai arsitektur, bisa juga dipandang sebagai sebuah model yang baru ya. Mana yang lebih prefer kita? Silakan pilih yang mana. Oh, saya mau fokus ke arsitektur. Jadi pembahasannya nanti lebih ke membahas ini loh susunan terbaik. Jadi arsitektur terbaik yang kita highlight ya. Yang itu nanti sisanya bukan berarti jadi hangus. Ini tetap bisa jadi penelitian kedua kita. Nah, bisa jadi nanti setelah saya lulus baru saya kerjakan. Atau bisa juga saya mau dua-duanya, tapi tidak dimunculkan sebagai sekaligus. Sayang, ya. Nah, jadi 2 publikasi minimal. Ya, dua-duanya dalam rangka S3 misalnya. Tapi 2 publikasi. Bisa juga. Seperti itu, ya. Jadi saya kira manfaatkan sebagai suatu strategi saja. Yang penting kita yakin bahwa ini memang yakin ya ada dua core kebaruan yang kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Tidak kamuflase sebetulnya satu tapi ya akal-akalan kita gitu ya. Nah, saya kira itu tanggung jawab akademik seorang peneliti lah ya. Tapi intinya gitulah. Saya kira sangat mungkin sebetulnya ada dua atau lebih dari satu sisi ya kita melihat kebaruan itu. Ya, jadi ada kondisi di mana ini rencananya sih ada sebuah pertemuan kita akan membahas berbagai macam istilah itu ya. Tapi kurang lebih begini. Ada satu atau ada kondisi di mana istilah-istilah tadi ya itu bisa diterapkan bersamaan. Sebagai contoh gini, saya punya prosesor komputer ya. Lalu pertanyaan saya, apakah sebuah prosesor bisa dianggap sebuah sistem? Bisa kan? Oh, ini prosesor itu ada sistem kan definisinya adalah kumpulan entitas yang saling terhubung satu sama lain. Tapi sistem tidak mengatakan cara terhubungnya bagaimana. Yang penting ada komponen-komponen lalu terhubung. Itu sistem. Ya. Nah, jadi prosesor bisa disebut sistem. Kenapa? Karena di dalam prosesor itu ada komponennya. Oh, ada alunya, ada busnya, ada apanya. Lalu terhubung satu sama lain. Selesai. Kita punya justifikasi itu adalah sistem. Tapi prosesor yang sudah kita sebut sistem bisa kita anggap juga dari cara pandang arsitektur. Nah, yang satu disusunnya begini. Sehingga proses itu harus tuntas satu, baru proses berikutnya. Nah, itu kan arsitektur prosesor paling tradisional. Lalu ada yang disebut pipeline. Satu sudah bekerja, masuk step kedua, yang ini sudah langsung ikut lagi bekerja sehingga bisa paralel processing. Seperti itu. Nah, ini kan sudah sistem yang sama, prosesor, tapi arsitekturnya berbeda. Nah, jadi itulah ya istilah itu akan tumpang tindih, tapi yang penting konteks kita, fokus kita apanya. Ya, jadi kalau fokus kita ke arsitekturnya, mari kita fokus susunan yang terbaik yang mana. Kalau kita
mungkin tidak ke sistem ya. Kalau sistem ya semua pasti bisa disebut sistem. Kalau model, ya model itu kan esensinya adalah merepresentasikan sesuatu. Jadi kalau model itu pasti ada sesuatu yang disebut originalnya sebagai sumbernya, lalu ada sesuatu yang memodelkan itu. Kalau model kan esensinya bukan susunan, tapi lebih ke bagaimana model itu bisa merepresentasikan sesuatu yang jadi sumbernya, tapi juga model itu punya konotasi penyederhanaan. Model itu tidak harus eksak sama dengan itu, tergantung tujuan kita apa. Seperti apa? Simulator pesawat terbang. Pernah lihat? Bentuknya dari luar seperti apa? Kotak aja kan dari luar. Ini kotak aja yang bergerak-gerak gitu. Dalamnya tapi persis sama seperti dalamnya kokpit pesawat terbang. Artinya ini si model ini tidak berbentuk pesawat. Ya, tapi model ini baik atau tidak tergantung kriteria kita mau memodelkan apanya. Oh, saya mau memodelkan apakah pilot yang di dalam itu akan merasakan sebuah sensasi reaksi dari sistem semirip mungkin dengan perilaku pesawat terbang yang sesungguhnya. Oh, kalau itu nanti pengukurannya gimana? Bentuk fisiknya nggak penting. Nah, gitu kan? Nah, tapi kalau saya mau membuat model penampang atau model untuk melihat bagaimana daya angkat sayap, nah itu kan beda lagi itu. Ya, oh sayapnya harus semirip mungkin sayapnya aja gitu, yang mirip ya. Di luar sayap nggak penting karena saya fokus ke sayap gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kita tentukan fokus kita apa sehingga kita jadi tahu persis ininya bagaimana. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, ya. Kalau tadi hal yang berbeda, kajian atau mungkin bicara di arsitektur perusahaan misalnya organisasi, kita lihat susunannya bagaimana. Bapak to the point aja. Bapak objeknya apa sih sebetulnya? Jadi supaya saya bisa lebih membayangkan apa yang ingin Bapak ketahui. Arsitektur smart system di organisasi. Terus terang ini agak complicated sementara ya. Kalau hanya berdasarkan kata kunci arsitektur smart system di organisasi. Ini perlu deskripsi bagi saya nih ya. Hanya mengandalkan kata-kata kunci itu perlu deskripsi lebih penjelasan lebih lanjut ya. Jadi interpretasi saya sekarang ada arsitektur smart system. Kalau begitu berarti ada smart system yang kemungkinan arsitekturnya beda-beda. Ya. Nah, lalu apakah Bapak ini kaitannya dengan organisasi? Mau mencari apa? Smart system terbaik untuk satu organisasi tertentu atau bagaimana? Ini yang saya masih menebak-nebak. Nah, sementara nanti bisa berkembang pertanyaannya, emang organisasi itu ada berapa tipe? Nah, nanti apakah smart systemnya sesuai organisasi? Nah, sementara smart system itu sebetulnya so far yang saya ketahui itu cara pandangnya tidak ke organisasinya. Kalau organisasi yang dimaksud adalah ada pimpinan perusahaan, ada manajer atau apa gitu ya. Tapi smart system itu adalah ada sebuah aktivitas mulai dari pengambilan data, analitik data,
kemudian pengambilan keputusan yang secara bertahap itu bisa di-replace by teknologi. Kalau yang sangat smart itu, nah itu kira-kira setara dengan autonomous. Bisa lepas manusia, semuanya teknologi. Nah, itu saya masih belum ini sebetulnya. Organisasinya bagaimana? Karena organisasi bagi saya sementara sesuatu yang lain gitu. Ya. Nah, ini perlu perlu diskusi lebih panjang, lebih spesifik ya untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Oke ya, jadi itu memang kalau mau diskusi barangkali ya bisa, kalau mau diskusi dengan saya bisa cari waktu gitu, menyepakati waktu, atau ya bisa dibuat tulisan yang simpel tapi cukup menjelaskan kenapa smart system kaitannya dengan organisasi, mau disambungkan dengan aspek apanya. Saya belum nangkep gitu ya esensinya di mana. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Memungkinkan dulu ada nanti metodologinya juga bisa Ya, ya. Saya kira bisa. Ya, metodologi bisa gabungan atau ketika sistemnya bisa di-split dan independen satu sama lain, ya split dulu misalnya sistem besar jadi A, B, C ya. Yang A pakai metodologi apa, B pakai metodologi apa, C pakai metodologi apa. Tidak tertutup kemungkinan ada situasi di mana kita tahu, wah ini harus metodologi berbeda ini. Tapi dicari-cari belum ada metodologi khusus. Metodologi saya kira kalau ada metodologi yang bisa kita pakai dan proven lebih baik. Itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan ya. Karena ketika ditanya ini bagaimana cara membuat yang ini? Oh ini saya pakai metodologi X yang sudah proven, itu sudah satu kekuatan di dalam dunia ilmiah. Tapi in case metodologi itu belum tersedia, kita boleh dalam tanda kutip ngarang sebuah metodologi. Ya, tentunya dengan prinsip-prinsip epistemologi yang kita pegang ya, yang sudah diajarkan Pak Dimitri dengan panjang lebar. Ya, oke. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, ada pertanyaan lain? Lanjut ya. Sebentar. Lalu ini ya, Design Science Research Methodology. Jadi tadi kita sudah bicara DSR-nya, Design Science Research. Nah sekarang metodologinya. Jadi ada yang menurunkan tadi dari prinsip-prinsip tadi, guideline ya, maaf ada guideline 7 item guideline. Nah kemudian ini diturunkan jadi sebuah metodologi. Kalau DRM 4 step ya metodologinya. Nah, kemudian yang ini 6 step. 6 step ya, 6 step seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah identify problem and motivate ya, motivation. Jadi tahap pertama atau sebentar, maaf, bukan dari sana. Mulainya dari bawah. Mulainya dari bawah yang akhirnya ke sini. Jadi artinya metodologi ini mulai dari kiri, tapi dari yang paling kiri nih ya, ini ke kanan kan, jalannya seperti itu, 6 step ya. Tapi ini baru mulai di kiri ini kalau di-trigger sesuatu, kira-kira gitu. Ada suatu kondisi, keadaan yang men-trigger sehingga yang kiri ini bisa terjadi ya.
Nah, triggernya itu bisa salah satu dari 4 ini. Kira-kira begitu. Jadi, pertama itu adalah problem centered initiation. Jadi, kita menemukan sebuah tantangan yang berupa problem baru yang ingin diselesaikan. Nah, ini ke sini mulailah proses ini, 6 ini nanti. Ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua ini objective centered initiation. Jadi objektifnya yang ada perubahan di objektif, ada perubahan di goals yang ingin dituju, ya, bukan perubahan di problemnya. Nah, ini yang memotivasi. Ya. Yang ketiga adalah design and development centered initiation. Jadi kita ininya tuh pencetusnya lah, ya, pentriggernya itu adalah persoalan design and development-nya. Yang terakhir itu adalah hal yang berkaitan dengan klien atau konteks. Nah, ini semua terkait dengan ini nih, dengan proses-proses di atasnya. Nah, jadi pengertiannya kalau begini, ini sampai titik ini kita menemukan sebuah apa di dalam proses yang ini, sebuah situasi di mana kita merasa wah ini harus diulang lagi. Ya, kalau yang kedua ini dari sini kita melihat wah ini goalsnya tidak tepat nih. Ya, yang kita ini kan objektifnya itu dan seterusnya. Kira-kira gitu. Baik, kita mulai dengan apa tahapan 1 sampai 6-nya ya dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama itu adalah identify problem ya, identify problem ini. Nah, ini sudah lebih terlihat nih apa ininya ya, urutannya berupa angka 1 2 3 4 5 6. Yang lainnya sama gambar ini. Lalu ada 2 kotak kuning ya, background kuning ini. Satu build, satu lagi kelompok evaluate. Jadi 6 proses ini sebetulnya bisa kita kategorikan menjadi 2 grup proses. Yang pertama itu grup build, 3 yang pertama itu. Jadi grup build ini intinya adalah kita membangun, dalam hal ini membangun hasil kita, mendesain, ya, mendesain artefak yang kita ingin hasilkan melalui proses 1, 2, 3, terutama di 3. Tapi ini satu paket proses, 1, 2, 3. Setelah 3, pada dasarnya hasil kita sudah tercapai, hasilnya. Sudah ada hasilnya. Tapi kita belum tahu nih hasilnya benar atau tidak. Nah, oleh karena itu masuk langkah kedua ya, grup yang kedua, 4, 5, 6 itu adalah evaluate. Ya, evaluate di sini mulai demonstration, evaluation, communication. Nah, tiga yang kedua adalah seperti itu ya. Nah, kemudian tolong lihat lagi juga di atas ada jalur proses iteration. Ya, proses iteration. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu bisa dari langkah kelima atau keenam. Kalau hasil evaluasinya ternyata kurang memuaskan, itu bisa membuat ini balik lagi ke tahap 2 atau 3. Entah dari 5, entah dari 6. Ya. Tapi kalau yang jalur bawah itu yang membuat jadi harus start dari tahap 1 lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita fokus ke proses utama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama identify problem and motivate. Yang kedua define objective of a solution. Yang ketiga design and development. Yang keempat demonstration. Mendemonstrasikan, memperlihatkan bahwa sistemnya jalan, bekerja. Yang kelima adalah evaluations.
melakukan berbagai pengukuran. Yang terakhir communication, ya. Nah, baik, kita mulai dari tahap pertama. Kegiatan ini menjelaskan masalah penelitian, jadi research problemnya apa, dan memberikan justifikasi terhadap nilai atau value dari solusi. Wah, solusi ini penting. Ini akan meningkatkan apa? Efisiensi dan sebagainya. Ya, itulah cara kita memperlihatkan value-nya. Nah, dari situ kita akan punya justifikasi. Justifikasi yang untuk mengarahkan pada motivasi, kemudian membantu audiens untuk menghargai pemahaman bahwa ini memang penting untuk dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tahap kedua ini adalah tujuan dari solusi dapat disimpulkan dari definisi masalah dan pengetahuan tentang apa yang mungkin dan layak. Ya. Nah, di sini tujuannya bisa kuantitatif, misalnya istilah di mana solusi yang diinginkan akan lebih baik, ya. Nah, kemudian atau kualitatif, misalnya deskripsi tentang bagaimana artefak baru diharapkan mendukung solusi untuk masalah yang tidak ditangani sebelumnya, ya. Bagaimana kita melakukan tahap 1 dan 2? Nah, tentunya sudah pernah dibicarakan ya, SLR barangkali. SLR pernah dibicarakan ya? Belum ya, tapi secara umum sudah paham ya sistem literatur. Sebetulnya literatur review yang dilakukan secara sistematis mengikuti satu aturan-aturan minimal tertentu yang dipenuhi ya. Nah, intinya adalah biasanya dalam SLR itu kita menyusun research question. Pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya, dan kita berharap dengan mengumpulkan makalah dengan kualitas baik ya sampai sejumlah tertentu, lalu kita baca, kita amati, kita rangkum, kita interpretasikan, kita bisa menjawab research question itu. Nah, ini kaitannya adalah bahwa research question itu atau systematic literature review SLR itu sebetulnya bisa kita lakukan untuk mendukung tahap 1 dan tahap 2 ini. Hanya supaya melakukannya sekali, sebaiknya kita susun research question sekaligus. Hanya research questionnya kita grouping. Ini research question untuk tahap pertama, ini research question untuk tahap kedua. Karena pertanyaannya beda. Ya, tahap pertama itu adalah lebih banyak diarahkan pada pendalaman pemahaman umum, serta tuntutan kebutuhan yang belum terpenuhi oleh solusi yang ada. Ujung-ujungnya kita mau mengatakan kan, bahwa ini perlu dilakukan. Gitu kan, ujung dari tahap pertama itu adalah itu. Sehingga research question yang mendukung itu. Kira-kira gitu. Ya. Pada tahap 2, peneliti harus sudah dapat mendefinisikan tujuan dengan jelas. Jadi tahap 2 itu kita mau menentukan tujuannya. Oh, saya mau membangun apa? Saya mau mendesain apa? Berarti kalau mendesain apa, kita harus tahu apa ya? Harus tahu solusi-solusi yang sudah ada apa. Jangan sampai kita mau mendesain sesuatu yang sudah ada kan? Atau mencari komponen-komponen pembentuk solusi kita apa? Ya. Nah, lalu apa isunya dari solusi yang sudah ada? Apakah kurang ekonomis, kurang akurat, kurang cepat atau apapun. Jadi itulah dua grup ya research question bisa kita capai dengan dengan sekali SLR. Nah, kita dapat dua ini sekaligus ya. Tahap 3 ini adalah tahap paling penting ya. Artinya
kita menghasilkan sesuatu yang merupakan hasil desain itu di tahap 3. Tahap 1 kan tadi masalahnya apa? Lalu apa yang memotivasi kita? Justifikasi lah. Yang kedua adalah apa yang mau kita hasilkan? Sambil itu baru mimpi aja, tapi sudah harus realistis gitu ya. Nah, sekarang Anda semua harusnya sudah tahap 2 ini sudah selesai. Kalau masih apa ya? Masih belum sosoknya belum pasti, berarti tahap 2 belum. Jadi tahap 2 selesai itu adalah kita sudah punya sosok. Oh, saya mau membuat apa? Yang seperti apa? Belum dibuat sama sekali, belum dikerjakan. Tapi sudah tahu mimpinya, saya ingin membuat apa. Itu tahap 2. Ya, SLR-nya adalah, wah, yang pernah ada apa aja, gitu kan? Kalau saya mulai dari yang sudah ada, apa alternatifnya nanti saya akan modify jadi bagaimana. Nah, kayak gitu. Sudah harus kepikir kayak gitu ya di tahap 2. Tahap 3, berarti masuk tahap 3 itu tadi kan sudah tahu sosoknya. Tahap 3 tuh build-nya. Ya, membuat sesuatu yang kita mau buat. Nah, di sini adalah ada design and development. Nah, saya ingin menekankan, lupa dari tadi saya belum memberikan satu penekanan. Bahwa kalau kita lihat tahap ini 1 2 3 4 5 6, ini tahap yang generik. Mau membuat roti tadi atau membuat mobil, membuat pesawat luar angkasa, tahapan gininya beda nggak? Sama. Sama. Jadi ini tuh tolong diingat. Ini sangat high level ya. Sangat generik. Artinya apa? Kalau kita nanti menulis, entah itu di buku disertasi, ataupun di publikasi, bagian metodologi, lalu kita hanya menjelaskan, metodologi saya adalah ini, 6 tahap, selesai. Nggak cukup gitu. Nggak cukup. Ingat, metodologi itu metodologi plus nanti metodenya, metode pendukungnya harus memungkinkan diulang, direplikasi oleh pembaca ini kita, hasil penelitian kita. Itu yang baik. Jadi kalau gini, cuman mengatakan, wah pokoknya tinggal desain. Tapi how to desainnya, itu harus bisa kita jelaskan. Disitulah how to design roti, dan how to design mobil, how to design pesawat luar angkasa kan jadi beda. Tapi kalau saya hanya mengatakan, saya akan mendesain sesuatu, ya jadinya sama. Ya, nah jadi artinya apa? Setiap tahap ini harus kita jabarkan lagi. Menjadi how to-nya tuh bagaimana. Ya, tadi 1, 2 bisa dilakukan dengan cara SLR tadi. Ya, supportingnya, method supportingnya. Nah, yang ketiga dengan apa? Nah, kita harus cari metode desain. Metode desain yang bisa menjelaskan detailnya seperti apa. Jadi apa yang kita hasilkan itu tidak kita terangkan, gini loh caranya, ucapkan simsalabim, jadi. Ya, nggak begitu. Ya, tapi ini loh, tahap 1A begini, 3 ya, 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Oh, seperti itu. Orang lain penasaran, ikuti tahap itu. Oh iya, saya bisa melakukan hal yang sama, hasilnya sama. Berarti metodologinya sudah cukup cukup rinci gitu ya penjelasannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini nih, saya berikan sedikit penjelasan metode design and development ya di bagian itu. Peneliti harus menjabarkan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pada tahap ini. Urutan langkah dapat mengacu pada metode tertentu yang sudah ada. Jadi ini tadi ada turunan metodenya. Metodologi itu, jadi metodologi dan metode itu sebetulnya beda. Metodologi itu lebih sebetulnya sequence, metodologi itu urutan langkah, tapi ada di level yang sangat
abstraksinya tinggi, ya, high level. Makanya tadi kan sangat generik kan metodologi itu. Di bawah metodologi ada metode sebetulnya. Harusnya itu 6 langkah dari metodologi DSRM ini masing-masing kita bisa jabarkan lagi menjadi metodenya yang lebih detail seperti apa. Jadi tahap ketiga ini harusnya kita bisa sampaikan, saya mengadopsi metode desain mana. Tahapannya gini. Ya. Nah, oke, kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan, biasanya dimulai dengan tahap analisis secara umum. Ini umum aja, gambaran umum ya. Biasanya analisis dulu. Analisis ini bisa analisis situasi, pemahaman situasi, kontekstual. Lalu biasanya ada juga analisis kebutuhan atau requirement. Sampai menghasilkan daftar requirement. Nah, requirement ini bisa fungsional dan non-fungsional requirement. Ya, non-fungsional bisanya performance-nya bagaimana. Ini yang common ya, biasanya dilakukan seperti itu. Setelah requirement seringkali dilakukan pula identifikasi constraint. Ini dalam desain secara umum sering melakukan ini. Constraint itu apa? Kalau requirement adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, desain kita tuh dalam rangka membuat sesuatu, meng-create sesuatu yang memenuhi requirement. Tapi untuk memenuhi requirement tersebut mungkin ada beberapa pilihan alternatif. Ya. Nah, biasanya kita definisikan constraint. Itu akan efektif membantu kita mengerucutkan pilihan itu yang terbaik yang mana. Contohnya, constraint itu kita harus memperhatikan misalnya efisiensi biaya. Sehingga kalau ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Wah, ini yang paling ekonomis yang mana? Nah, pilih yang lebih ekonomis. Bisa juga constraint-nya ini adalah waktu. Kita mencari solusi yang juga waktunya paling cepat, development time-nya. Nah, itu. Silakan. Constraint apapun, ya, ini lebih bersifat opsional. Tapi kalau kita cukup serius memikirkan, sebetulnya tidak opsional juga. Artinya tuh banyak constraint yang perlu gitu ya. Silakan. Nah, untuk bisa istilahnya comparable dengan pemikiran saya yang sudah dilalui orang lain yang menggunakan server dengan computing power yang luar biasa yang kita tidak punya gitu. Boleh tidak istilahnya constraint salah satunya itu kita memberikan topik kita ini memiliki constraint dengan computing power. Saya kira bisa dikatakan begitu. Tapi komentar lain di luar itu berdasarkan yang Ibu ceritakan, ketika kita melakukan komparasi, ya, itu alternatif pertama jika memungkinkan itu adalah apple to apple. Jadi jangan membandingkan apple dengan durian. Nanti tidak comparable gitu ya. Nah, apple to apple tuh apple identik aja udah susah nyarinya ya. Nah, kemudian biasanya boleh kita perlonggar dengan asumsi-asumsi ya. Kalau ada sumber informasinya, yaitu dengan scaling, scale up, scale down ya. Misalnya ginilah, ada penelitian lain sebagai pembanding yang melakukan eksperimen tersebut dengan prosesor apa, misalnya 64 core. Saya hanya punya 8 core atau 4 core bahkan ya, 8 core lah katakanlah. Nah, lalu kita lihat ini. Core-nya ada kan scale-nya kan 64 banding 8. Lalu kekuatan tiap core kita cari informasi. Sehingga akhirnya kita bisa punya asumsi.
asumsi aja bahasanya supaya tidak dikomplain ya. Asumsi ini dari sisi core-nya, wah ini yang saya pakai setiap core-nya itu setengah kali daripada apa pembanding saya. Nah, itu gitu ya. Lalu apa setiap core tadi ya, jumlah core-nya 1/8 ya. Setiap core kekuatannya setengah kali sehingga kita bisa memprediksi berapa. Ya. Itu saya kira apa bisa kita tambahkan ya. Artinya jangan melupakan scaling itu. Jadi misalnya, oh saya hanya membandingkan itu 64 core, saya 8 core, 1/8. Padahal tiap core-nya sendiri udah beda processing power-nya ya, itu jangan dilupakan. Baik, kemudian kalau kita pakai bahasa apa fundamental begitu, biasanya ada istilah analisis sintesis. Itu sebetulnya sintesis itu sebetulnya mirip desain lah konotasinya. Sintesis itu create ya. Kalau analisis itu mengamati. Mengamati untuk memahami sesuatu, bukan membuat. Nah, setelah itu sintesis. Kalau sintesis itu kita meng-create something. Biasanya itu satu rangkaian proses. Analisis dulu dilanjutkan sintesis. Gitu ya. Tapi biasanya ini dipakai di high level bahasa istilah sintesis itu. Kalau di level yang lebih praktis, ya itulah jadi desain, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya ini hanya contoh aja, bagaimana kita menjabarkan, ini kan tadi di tahap design and development kan, nah, bagaimana menjabarkan itu. Kalau ada sebuah apa referensi yang bisa kita pakai, silahkan pakai. Kalau tidak, silahkan dijabarkan. Pakai metode sendiri boleh juga. Ya, metode yang saya gunakan pertama kali saya lakukan ini, kedua lakukan ini, ketiga lakukan ini, boleh juga. Kalau kita tidak menemukan yang paling tepat ya dengan kita. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita tidak jabarkan sama sekali. Jadi akhirnya adalah ini di tahap-tahap apa 3 dilanjutkan 4, 5 itu sebetulnya kita bisa combine dengan satu metode yang lain. Misalnya ini ada engineering. Ya. Kemudian ada V-model. Ya, atau ada lagi yang lain silahkan. Ya, atau metode sendiri. Tapi yang penting itu adalah tadi jangan sampai hanya DSRM 6 langkah. Oh, itu kurang detail, tidak cukup ya. Kita start dari DSRM tapi kita jelaskan design and development-nya bagaimana ya. Baik, tahap 4 itu adalah demonstration. Nah, jadi si DSRM itu pertama setelah jadi hasil desain kita itu yang atau pengujian pertama itu adalah demonstration. Demonstration itu tidak memberikan satu konotasi yang kuat terhadap pengukuran kuantitatif. Ini lebih ke aspek kualitatif dalam pengertian hasil desain kita itu bekerja atau dapat dipakai. Makanya kata yang dipilihnya demonstration, demonstrate bahwa apa yang sudah kita desain bisa dipakai loh, seperti yang direncanakan. Nah, hanya persoalannya di sini adalah setiap kali kita melakukan pengujian itu adalah how to prove. Bagaimana membuktikan. Ya, tidak sekedar sudah saya coba, Pak. Ini jalan. Nah, tapi bagaimana menceritakan itu sebagai sebuah report dan kaya dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi demonstration pada prinsipnya adalah memperlihatkan bahwa artefak yang didesain dapat menjalankan fungsinya, terutama ini yang ada di dalam functional requirement, saya kira lebih tepat ke situ. Nah, tapi alangkah lebih baik. Nah, kalau memperhatikan hal berikut ya,
cari beberapa kasus, kalau mungkin kasus nyata. Walaupun saya tahu membuat framework harus dipakai di perusahaan, waduh, jadi nanti repot juga ya. Tapi paling tidak itu kewajiban saya harus menyampaikan. Prioritasnya jika mungkin kasus nyata. Kalau tidak mungkin, nah baru kita pikirkan sebuah simulasi. Simulasi ini bisa jadi simulasi itu tidak sesungguhnya, ya. Simulasi itu bisa di perusahaannya nyata, tapi tidak dieksekusi di perusahaannya. Ya, prosesnya di ini, tapi bersumber dari perusahaannya nyata. Lebih rendah lagi dari itu, turun lagi, ya. Perusahaannya perusahaan artifisial. Jadi asumsi ada sebuah perusahaan yang begini, ada bisnis proses begini. Nah, lalu saya coba model saya ke bisnis proses tersebut. Ya, nah, itu nanti kita hitung kalau dengan cara tradisional, nah itu ini memerlukan waktu sekian, ini waktu sekian, gitu ya. Dengan menerapkan apa yang mode yang sudah saya buat, ini waktunya jadi segini, gini, sehingga kita bisa compare. Nah, jadi satu hal yang bukan kurang baik ya, mungkin saya ingin mengatakan kurang cukup lah, tidak cukup. Selama ini hanya mengatakan, oh ini sudah dicoba, lalu ininya jalan, nah gitu. Tapi bagaimana kalau bisa ada ukuran-ukuran ya yang apa ya tingkat kepercayaannya lebih meningkat. Terutama kalau berpikiran ini ingin jadi publikasi. Akan jauh lebih mudah diterima kalau ada ukuran-ukuran nyata. Walaupun ukuran itu simulasi. Kita jelaskan aja simulasi bahwa simulasi yang kita lakukan itu sudah by design cukup teliti, cukup rinci untuk merepresentasikan situasi yang sesungguhnya. Ya, daripada sekedar contreng-contreng, oh ini sudah dilakukan, jalan. Apalagi jalan dicoba sendiri, gitu kan? Nah, ini tingkat kepercayaannya itu kurang, gitu ya, kurang berbobot lah, ya, kurang keren. Nah, baik, kira-kira itu ya message dari saya. Lalu tahap 5. Nah, kalau tahap 5 eksplisit. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, itu alternatif. Jadi gini, ada sesuatu gini deh. Sesuatu itu akan lebih fair, akan lebih meningkat tingkat kepercayaannya kalau kita bisa ukur secara objektif. Artinya objek yang kita amati, kita lihat itu dengan sendirinya menghasilkan sesuatu yang bisa diukur. Ya, nah, kalau itu tidak bisa, biasanya kita melakukan subjektif kan, pengamatan. Pengamatan yang paling rendah tingkat kepercayaannya, pengamatan dilakukan sendiri oleh peneliti. Ya, apalagi yang diamatinya sesuatu yang sifatnya bagus, kurang bagus. Ya, gitu kan. Itu ada subjektivitas yang sangat tinggi, ya. Bahwa peneliti kecenderungan akan mengatakan bagus, gitu kan ya. Jadi kita harus geser jadi objektif kalau bisa. Ya, jadi PR nomor 1 itu alternatif adalah apakah ada peluang nggak kita menemukan satu cara mendemonstrasikan lalu kita mendapatkan ini ya, mendapatkan sesuatu yang objektif yang bisa kita ukur, ya. Kalau objektif kan kalaupun kita lakukan sendiri juga itu faktanya sudah muncul dengan sendirinya objektif, ya. Nah, kemudian kalau itu tidak bisa, itu adalah
sesuatu yang dilakukan secara subjektif, penilaian, pengamatan, opini, ya, apapun itu oleh orang kan, oleh manusia. Nah, ini tergantung. Kalau ini yang diukur itu sifatnya sesuatu yang siapapun bisa melakukannya. Misalnya ginilah, saya membuat sesuatu yang pokoknya ini keluar warna merah, hijau, biru gitu ya. Lalu kan saya bisa tanya siapapun apa yang mengukurnya kan. Anda saya minta jadi pengamat observer dari penelitian saya. Sederhana, tugasnya kalau lampunya nyala, tolong identifikasikan ini biru, merah, atau apa. Asal dia tidak buta warna ya. Nah, gitu. Itu nggak perlu expert yang melakukan kan. Tapi ada sesuatu yang, wah ini hanya bisa dinilai oleh orang yang ngerti tentang itu. Expert. Nah, itu yang biasa disebut expert judgment. Jadi kalau tidak ada alternatif, itu harus nggak menemukan yang objektif, jadi subjektif begitu ya oleh expert. Ya oke, itu lumrah juga dilakukan, tapi dengan catatan tolong kalau menggunakan pendekatan expert judgment itu jelas expertnya siapa, kriteria expertnya seperti apa. Expertnya kalau bisa jangan satu expert. Jangan dua juga. Kenapa kalau dua, nanti kalau beda pendapat bagaimana? Mana yang benar? Jadi saran saya minimal 3 expertnya. Ya, kalau ada dua yang mengatakan A, satu mengatakan B, kita punya argumentasi A yang benar. Kalau dua orang, satu A, satu B, yang benar yang mana? Pusing kita. Kalau satu, waduh, satu benar-benar tergantung selera si expert. Ya, jadi itu saya kira ya minimalisnya seperti itu. Selain itu dijelaskan juga bagaimana strateginya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada expert dan sebagainya. Ya, jadi jangan menanyakan ke expert judgment pakai expert judgment ke expert menanyakan begini. Pertanyaan ini sederhana. Saya akan perlihatkan si framework yang saya buat, lalu mohon komentar dari Bapak. Ini apa saja kebaikan dan kekurangannya. Itu nggak begitu. Tapi dibuat rinci, detail, seperti kita melakukan survei. Hanya kalau survei biasanya maksudnya respondennya itu adalah umum ya. Kalau ini jadi seperti survei respondennya expert dan mungkin tidak sekedar memilih tapi ada tambahan bagi expert untuk memberikan komentar-komentar catatan dari setiap jawaban. Kira-kira gitu ya terjawab ya pertanyaan. Baik, saya lanjut ya. Yang kelima, kalau keempat tadi demonstrasi, ukuran bukan jadi tujuan utama, tapi mendemonstrasikan bahwa ini berjalan. Tapi kalau bisa disertai ukuran dalam pengertian bukan semata-mata wajib, tapi ukuran untuk membuktikan bahwa ini berfungsi kan, tujuannya berfungsi kan. Nah, itu silahkan, lebih baik ya. Nah, kalau yang kelima, ini namanya evaluation. Ukurannya di sini wajib. Jadi, tidak mungkin yang kelima ini tanpa ukuran. Karena yang kelima ini konotasinya itu adalah evaluasi itu mengukur seberapa baik atau bagaimana kualitas artefak kita menjadi solusi untuk masalah. Nah, jadi di sini bisa juga expert judgment lagi. Tapi yang pasti di sini sejak awal yang mau kita ukur itu adalah kuantitatif ya, kuantitatif atau mungkin juga kualitatif. Tapi kita mengukur seberapa baik, quality oriented. Ya, quality oriented ini bagaimana? Ya, mengukurnya itu, ya. Nah,
Jadi evaluation ini kata kunci paling penting pada tahap evaluasi adalah mengukur seberapa baik hasil pengukurannya. Cari sebuah kasus, intinya sama, catatan-catatan yang dianggap pentingnya sama dengan yang tadi, tapi di sini faktor ukur menjadi penting ya. Jadi di sini satu sebelum yang terakhir, itu tentukan aspek-aspek yang diukur. Mau ukur apa saja, metriknya apa? Ukurannya ya, berapa senti, berapa panas yang dihasilkan per jam, atau apapun lah. Ya, lalu batas ukur, dianggap baik tuh kalau nilainya berapa, itu harus ada. Ya, cara mengukurnya juga. Ya tadi, mau expert judgment, mau apa silakan di situ. Nah, sebelum yang terakhir ini ya, saya balik lagi ke mengukur. Jadi mengukur tuh begini, dari sisi tahapan jelas, itu ada di belakang. Ya, di belakang. Tapi saya rasanya pernah mengingatkan juga. Pengukuran itu atau bagian evaluasi ini jangan tidak pernah dipikirkan sejak awal. Sudah melihat kan, pengukuran itu tidak sesederhana yang kita perkirakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah ada di semester akhir, akhirnya saya sudah semester terakhir nih. Kayaknya tinggal dikit lagi deh, selesai lah. Tinggal pengukuran. Nah, ternyata setelah dijabarkan, belum ngukurnya. Baru mikir, cara ngukurnya gimana ya? Itu aja sudah berminggu-minggu nggak ketemu, gitu ya. Nah, jadi tolong pikirkan sejak awal. Supaya kita punya waktu yang cukup. Dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pengukuran itu. Jadi nanti di akhir itu tinggal mengeksekusi. Bagaimana mau melakukan demonstrasi, bagaimana mau melakukan evaluasi. Tapi perencanaannya sudah sejak awal. Gitu ya. Terakhir adalah communication, publikasi lah sederhananya. Kenapa publikasi menjadi bagian dari evaluate ini di sini? Kotak yang grup tiga paling kanan, ya, karena sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, komunikasi publikasi di sini bukan semata-mata kita mau pamer ke orang lain. Saya melakukan penelitian ini dalam konteks kita itu adalah untuk mendapatkan feedback kalau ada dari para peneliti lain sehingga kita bisa improve. Ini kan kalau dilihat tuh ada garis tuh ya yang ke atas tuh. Dari communication bisa balik lagi ke depan kemanapun lah tergantung feedbacknya seperti apa ya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi ya bahwa tadi sebetulnya desain itu ada tiga kategori lah ya. Satu desain yang hard, satu desain yang software bentuknya. Nah, kemudian ada yang lebih abstraksi lebih tinggi yang disebut artefak ujungnya ya. Yang ini sebetulnya untuk yang ujungnya berupa artefak. Jadi kalau disertasi Anda itu, oh saya bentuk akhirnya software, ya sudah software engineering aja terapkan dengan sangat teliti, dengan sangat baik gitu ya. Kemudian kalau yang bentuk akhirnya berupa sesuatu hard begitu, yaitu bisa melakukan langsung sistem engineering. Nanti ada penjelasannya juga. Tapi kata kuncinya sistem engineering. Supaya apa? Kontekstual pas masing-masing. Walaupun setelah dilihat ya sama, ininya seperti itulah. Prinsip-prinsip dasarnya sama. Di semuanya ada desain sebetulnya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Boleh, nanti saya simpan. Nanti makin nggak bisa tidur. Terbawa mimpi nanti. Ya, ya. Hmm. Yang kemarin pun kita ada tahapan.
artinya kan yang kemarin itu bisa kita terapkan untuk desain sistem yang seperti apapun. Apakah pemahamannya seperti itu ataukah seperti apa Pak memposisikan DRM dengan DSRM? Ya, saya bahkan pernah bertanya juga ke penulis buku DRM itu, ya. Dia menjawab, nanti saya ini, tapi nggak dijawab-jawab juga gitu ya. Artinya gini, sebetulnya kalau so far yang saya pahami dari berbagai literatur, itu saya belum menemukan yang eksplisit mengatakan DRM lebih cocok untuk case seperti apa, DSRM lebih cocok untuk case seperti apa. Ya, nah, itu satu poin. Yang kedua, saya tetap berprinsip memisahkan tadi 3 kategori tadi. Satu yang hard, itu yang karyanya nyata, yang terutama bukan ada solder atau tidaknya, tapi hasil akhirnya itu saking hardnya bisa diukur. Jadi saya merancang sebuah alat untuk mendeteksi misalnya kadar gula darah. Ya, bukan semata-mata alatnya seperti apa, tapi hasilnya kalau ditanya akurasi apa itu bisa diukur. Nah, yang kayak gitu jangan pakai DSRM, pakai DRM. Udah sistem engineering aja. Ya, walaupun urutannya kira-kira sama, tapi mendingan pakai itu. Orang nggak akan bertanya-tanya lagi. Kalau berbentuk software, hasil akhirnya perancangan software, ya, yang dilakukan perancangan software, tapi dengan catatan perancangan software pun apakah esensinya merancang software atau kita merancang algoritma. Lalu software itu hanya pembuktian. Nah, itu jadi beda kan? Ya, tolong bedakan. Kalau merancang software engineering lah pakai. Ya, tapi kalau merancang algoritma, sebetulnya algoritma bisa masuk kategori DSRM atau DRM. Jadi yang kita highlight itu adalah saya membuat algoritma baru. Lalu saya uji dengan cara saya membuat software menggunakan algoritma yang saya buat ini. Jadi software ini bisa dipakai untuk demonstrate. Nah, tanpa ini ya fungsionalnya aja, oh jalan tuh. Nah, gitu. Nanti kalau ngukur kecepatannya, apanya, nah itu tahap evaluasinya, ya. Ya, itu kira-kira begitu. Kalau sudah jelas hasilnya, oh saya membuat framework. Oh saya membuat apa? Whatever lah, model tadi atau apapun ya, maka solusinya tinggal DRM, DSRM. Sementara saya belum punya cara yang terjamin bisa memisahkan mana DRM, mana DSRM. Ya, sementara ini jawaban saya adalah bisa pilih DRM atau DSRM. Gitu aja jawabannya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada informasi yang lebih baru, lebih lengkap saya sampaikan. Tapi saya pun belum menemukan ketegasan. Tampaknya sih kalau menurut pengamatan saya itu overlappingnya tinggi. Itu hanya membagi slicing tahapan menjadi cara yang agak berbeda. Ya, DRM menjadi 4 dan menggunakan istilah-istilah yang sangat generik. Nama prosesnya itu kan, yang pertama tuh apa? Justifikasi, apalah? Ya, research validation, research justification gitu kan. Yang kedua itu adalah apa? Deskriptif. Nah, itu kan sangat generik kan? Ya, ya kayak gitulah ininya. Kalau ditelusuri akhirnya jadi sama itu. Hanya ada satu hal yang itu jadi kelebihan DRM. Di dalam DSRM sampai sekarang belum ada. Yaitu DRM memiliki satu standar model.
memodelkan ini mempengaruhi apa, sampai impact-nya. Nah, itu akan memudahkan kita menelusuri ini ya, cara pikir kita, oh ini berdampak ke sini, ini dampak ke sini, dampak ke sini. Nah, itu bagian dari DRM, si model itu. Walaupun kita bisa pakai model apapun di dalam DSRM, tapi DSRM-nya tidak mengcover model yang mirip seperti DRM. Terjawab pertanyaannya ya? Baik, ada lagi? Ya. Sepemahaman saya, sementara saya tidak melihat potensi konflik. Kalau kita mau menggabungkan itu sepanjang semua dijelaskan bahwa model ini diadopsi dari DRM. Lalu ini menggunakan DSRM. Saya kira boleh-boleh saja. Walaupun siap satu pertanyaan. Kalau dari penguji ya, kalau gitu kenapa tidak sekalian pakai DRM aja? Nah, pikirkan jawabannya. Kalau ada jawabannya, aman. Artinya masalahnya bukan tidak boleh menggabung gitu ya. Tapi kenapa itu yang sudah satu paket bisa dipakai, kenapa tidak pakai itu aja? Ya, kalau nggak ketemu jawabannya ya pertimbangkan lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya kira mudah-mudahan ini memperkaya ya alternatif. Mestinya sampai di sini kan sudah jelas ya, masing-masing sudah mulai punya imajinasi yang mau dihasilkan itu apa. Yang belum sama sekali belum masih kesana kemari, please luangkan waktu untuk merenung sampai ini. Kalau perlu ya gimana lah ketemu lebih intensif dengan calon promotor begitu supaya segera ini. Karena selama kita memelihara tidak fokus, banyak waktu terbuang. Tidak bisa mempercepat itu. Yang bisa dipercepatnya hanya mempercepat menemukan fokus. Baru setelah itu bisa lari. Sekarang nggak bisa lari. Kalau yang belum punya fokus yang nggak ketemu, mau lari gimana? Nanti lari, bayangkan lari, tapi bisa salah arah. Harus balik lagi ke depan. Ya, jadi silakan ganggu promotornya sesering mungkin. Ya, sampai ketemu fokusnya. Kan pertemuan kedua sudah ini kan Pak Yusuf datang, Pak Suhardi datang, saya datang bicara tentang bagaimana menggali menemukan fokus atau ininya objektif atau goals penelitiannya itu. Paling gampang tuh adalah evaluasi diri. Evaluasi diri gini, kalau ini cara praktis ya. Rekomendasi praktis. Tahu SWOT analisis kan? Nah, nggak usah lengkap. SW aja. Strength, weakness. Strength, weakness apa? Diri sendiri. Saya strongnya di mana, kekuatannya di mana, weaknessnya apa? Oh, saya tuh jagoan matematik. Saya jagoan apa? Programming saya oke. Ini apa? Weaknessnya apa? Nah, tempel itu di meja kerja. Udah gitu, saya interestnya apa? Bidangnya. Yang besar, wah terlalu besar. Kecil. Sampai menemukan, ini kayaknya sudah cukup. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Udah gitu gali paper sebanyak-banyaknya di situ. Ya. Pilih random aja kalau bingung. Ya, setelah itu lihat bagian saran penelitian lanjutan. Paling tidak itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Tinggal dikawinkan dengan strength weakness-nya tadi. Ya. Jadi kalau bingung udah gitu, pasti ketemu. Ya cuman happy tidak happy saya nggak janji ya. Tapi pasti nemu satu beberapa kandidat penelitian.
Hanya kalau mau cara itu, jangan paper yang terlalu lama. Karena sangat mungkin udah dilanjutkan oleh orang lain. Nanti kita keduluan. Ya, kalau mau yang gitu, ambil 1 tahun terakhir. Up to date itu. Ya, baik, saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan tidurnya lebih nyenyak. Ya, ya.